Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu serah bila berat melupakan aku. Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Pensos Pandas Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos Pandas Podcast. Wah, akhirnya baru nyala lampunya. Iya benar banget, tadi udah record. Aduh, ya, udah record, udah hampir pokoknya tiba-tiba ada sesuatu something yang mengubah teknis kita menjadi tapi ya udah nggak apa-apa lah. Yes, yang penting kita bener bisa banget. ngobrol lagi gitu kan. Oke Kak, kita hari ini bertemu dengan Eka nih, Eka Purnama. Namanya Eka Purnama asli apa Eka Iya, ini Purnama? bener nih. Eka Asli. sebenarnya ada Sari sih belakangnya. Oh, Cuman Eka kan Purnama Sari. iya, kayaknya kepanjangan gitu kan kalau di Ah. medsos, ya udah di ini aja, Eka Purnama aja gitu. Oke, yang pastinya kali ini podcast kita agak-agak santai, lebih ceria gitu ya Yes, kan. bener banget. Yang pastinya kita lesehan, kaki aku juga kelihatan. jadi terasa Terasa lebih kayak relax, lebih santai relax gitu dan ya. di rumah banget gitu. Maksudnya untuk menghindari juga kan. Dari menghindari saat-saat ini kan teman-teman kita yang di sana kan lagi ya kesusahan juga. Kita juga lagi emang harus prokes banget juga, jaga-jaga kesehatan Betul, gitu. betul banget. Kalau misalkan kalau nggak penting-penting banget ya mending di rumah aja deh ya gitu. Iya, betul. Bener. Dan jangan lupa pakai masker kalau kemana-mana. Dan jangan bergerumbul-gerumbul gitu. Yes ya, pokoknya yang pasti sih harus jaga kesehatan juga, Betul. terus harus meningkatkan imunitas. Betul Itu yang paling banget. penting ya. Betul, Makanya betul. kalau nontonin podcastnya Pandas nih pasti langsung Iya, imunitasnya langsung naik gitu Imunnya ya. lagi naik ya, nggak tahu juga ya asal jangan sakit ya pas nonton aku ya. Jangan dong. Oke Kak, kita lagi kita sharing aja ya Kak. Maksudnya bertanya-tanya dengan Eka. Eka itu udah bukan orang baru maksudnya ya di dunia hiburan. Nah Eka, awalnya sih kenapa sih tiba-tiba kamu itu kan dulu penyanyi Kak, maksudnya penyanyi rocker lah, anak band kerabat kotak banget kan dulu kan. Emang kerabat kotak banget kan dulu kan. Nah, kenapa sih tiba-tiba berubah haluan menjadi announcer, MC atau menjadi host, tiba-tiba menjadi feminim seperti ini Kak? Kenapa Kak? Jadi dulu aku awal mulanya itu kan masuk di organisasi UKM Iya, Band. betul. Jadi mulai ngeband gitu, jadi vokalis kan. Sebenarnya nggak ada kepikiran sih ya buat jadi MC atau buat jadi kayak news anchor kayak sekarang kan. Betul. Gitu. Jadi ya udah mengalir aja. Terus kalau boleh cerita nih ya, Boleh. pengalaman pribadi ya dulu. Waktu awal mulanya itu kan sempat pernah nge-MC ya. Iya, Itu iya. perdana banget nge-MC di eventnya UKM Band. Terus ada senior aku Mapala yang lihat kan, terus ditawarin, dia ngechat aku, Eka, ini Duta TV lagi buka casting Buka lowongan nih, gitu ya. lagi opening casting nih buat sportcaster, presenter olahraga. Gimana, mau coba nggak? Aduh, aku sebenarnya nggak pede sih karena jujur badan aku kan ya semampai, you know lah ya. Iya, I know your body kan. Jadi agak gak pede gitu kan. Tapi it's okay. Aku pikirin dulu ya Kak, aku bilang kayak gitu kan. Terus ya udah sampai rumah aku coba pikirin dulu mateng-mateng buat ikut casting. Akhirnya Iya, aku memberanikan diri dong Iya, buat ikut casting karena kesempatan itu nggak bakal datang 2 kali. betul banget. Ya udah aku ikut casting. Ya dipede-pedein lah waktu itu, modalnya percaya diri aja. Iya, percaya diri. Oke, terus udah ikut casting kan, terus malam pengumumannya. Aku sih sebenarnya nggak yakin kalau aku bakalan masuk Kenapa karena kemarin kamu ada yakin? beberapa kandidat yang menurut aku dia sih dari looknya oke gitu ya. Perfectly gitu ya buat Iya. kamu ya maksudnya. Jadi jadi sempat minder gitu ya.
Sebenarnya kalau minder sih enggak, cuman kayaknya ada yang lebih bagus. Ya udahlah, kayaknya memang belum rezeki aku. Tapi aku inget banget pukul 9 malam ya. Iya. Itu aku dihubungin sama produsernya bahwa aku tuh masuk gitu. Alhamdulillah lah, kemarin kan saingan aku ada 2 orang lagi kan. Jadi ya maksudnya bersyukur banget gitu kan, rezeki gitu. Betul. Dan something yang maksudnya tidak melanglang buana di dunia itu. Maksudnya tiba-tiba ingin menjadi itu, ternyata ke ini, maksudnya langsung terkabulkan gitu ya. Iya benar banget. Padahal kan dulu kamu aku lihat kan celananya robek gitu kan. Kamu kan pakai hitam-hitam gitu kan dulu kan, emang bukan Eka banget lah sekarang lah pokoknya lah. Pokoknya dulu tuh kayak rocker banget gitu ya. Nanti bisa kita selipkan foto-fotonya di sini. Jangan dong. Tapi nggak apa-apa sih buat lucu-lucuan bisa sih. Jadi dulu itu waktu kuliah gitu kan emang suka banget pakai jaket jeans gitu kan, terus bajunya hitam kayak tomboy gitu lah, terus iya gitulah. Iya, celananya sobek-sobek gitu, terus betul. sepatunya juga sepatu cats gitu kan. Ya anak gaul banget lah pokoknya dulu kan. Terus rambut kamu kayak gini gitu kayak. Itu emo bukan dong. Iya ingat, pokoknya nanti ada fotonya ya si Inter sini ya. Jangan foto yang itu ya. Tapi ya apa ya, terbukti ya, maksudnya sekarang kamu lebih kelihatan agak feminim atau apa itu, emang itu tidak mendustai atau kamu emang ingin seperti itu atau apa ya, maksudnya aku terpaksa deh karena ketuntutan kehidupan deh, karena tuntutan ini deh, maksudnya kayak gitu. Oh gitu. Enggak sih. Enggak. Jadi kemarin itu karena terbiasa dengan pekerjaan yang memang harus menuntut aku buat make up, terus buat styling rambut gitu. Masalah make up nih, dulu kan kamu nggak bisa make up Kak. Apa first impression kamu waktu make up itu, apa sih kamu melihat diri kamu di kaca itu Kak? Kamu make up kayak gini kan. Dulu kan kamu gak bisa make up nih. Kamu kan tomboy banget kan dulu kan. Tiba-tiba kamu first impression kamu di kaca kamu make up, ngetancep-tancep. Itu apa sih yang kamu rasain pertama kali yang kamu rasain sebagaimana wanita gitu apa? Aduh, ini kayaknya bukan aku banget deh gitu kan. Iya kan? Kok berasa lihat siapa gitu ya kan. Cuman tapi lama-kelamaan karena ya itu kan aku awalnya di make upin kan, memang ada MUA-nya kan waktu di Duta TV dulu gitu. Jadi pertama belajarnya dari si Mbak itu gitu. Jadi diajarin, oh ternyata bikin alis tuh seperti ini gitu. Terus oh bedakannya gini. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah jadi wanita seutuhnya gitu. Bersyukur banget sih gitu. Tapi namanya manusia ya, pasti ada lah gitu. Aku ngerasain banget gimana merintis dari nol banget, yang aku benar-benar nggak bisa apa-apa. Aku memang nol sama sekali, nggak ngerti di dunia presenter itu gimana. Terus makanya aku di sini juga mau ngucapin terima kasih banyak buat manajer presenter aku, buat teman-teman yang bantu ya pastinya. Terus juga Kak Yusman, juga ada Bang Bom produser aku yang dulu memang terkenal killer sih. Tapi berkat beliau, karena beliau killer, jadi kita tuh jadi disiplin gitu. Iya betul banget. Tapi ya itu maksudnya menjadi kebiasaan ya sampai sekarang ya Kak jadinya. Dulu kan emang lama banget aku nggak pernah lihat Eka. Maksudnya lihat Eka udah sekilas-sekilas aja kan kalau di medsos, tiba-tiba kok nih anak ini cuma tiba-tiba berubah seperti ini gitu. Ada apa berubah gitu? jadi Maksudnya, hantu gitu. Ada apa gitu ya? Anak-anak ini mungkin tiba-tiba berubah jadi seperti ini. Oh kok jadi apa nih, glowing, jadi ya centet gitu kan. Maksudnya jadi centil juga mungkin. Iya, maksudnya lebih kok jadi berubah, mungkin ya itu karena mungkin apa tadi Kak yang karena kamu kan ketemu orang terus menjadi kebiasaan, terus kan beda-beda kan, maksudnya ketemu dengan orang yang satunya ada yang pejabat atau apa kan, seperti itu kan. Bener banget. Harus jadi ya pastinya mau nggak mau sebagai cewek harus menyesuaikan diri dan harus gitu ya dengan berarti betul banget. Jadi kalau aku boleh cerita sedikit nih, dulu awal perjalanan karir aku di Duta TV itu nggak mulus gitu. Jadi banyak banget kayak komentar-komentar ya pokoknya yang membangun lah gitu, masukan-masukan banyak banget, jatuh bangun banyak banget. Dan dulu waktu di Duta TV karena aku
sportcaster kan Kak, presenter olahraga. Jadi aku banyak banget ketemu sama orang-orang penting gitu. Jadi pernah sempat aku wawancara juga sama Menpora. Betul, Terus Haji Sulaiman, ownernya PS Barito Putra. Terus aku juga sempat wawancara sama pemain-pemain pemain-pemain bola papan atas gitu. Papan Itu atas ya kan. papan di atas. Pokoknya papan atas lah, apalah itu. Ya pokoknya something yang sesuatu yang tinggi yang di atas ya maksudnya ya. Yes. Nah jadi macam-macam sih ya. Karena dalam prinsipnya dalam kita mengerjakan sesuatu atau dalam menggemari sesuatu dan atau menjadikan profesi kita, ya kita harus total ya kan. Iya bener banget. Aku karena memang terbiasa bawain acara olahraga terus liputan gitu kan, jadi akhirnya aku tuh suka gitu. Dan akhirnya dari anak band memutuskan untuk menggeluti dunia di bidang broadcast itu tadi. Berarti kamu sudah keluar dari dunia hitam gitu ya. Enggak juga sih. Aku masih kangen sih sebenarnya. Iya, kan kamu nyanyi, kan kamu dulu kerabat kotak kan, suka-suka lagu-lagu kotak gitu kan. Suaranya juga keren. Nanti kita coba ya, Sekarang udah fales. Iya, udah fales. Iya, jadi kan dulu itu rame banget ya, kayak komunitas band gitu kan. Ada kerabat kotak juga ya? Kamu sempat ke reggae juga dulu ya? Bener, aku sempat ke reggae. Apa itu nama band kamu dulu? Ada Weekend Project. Nah, ya itu SK sih sebenarnya, Ska reggae. Iya. Itu aku suka banget juga. Tapi sekarang masih ada kemauan untuk nyanyi lagi atau gimana gitu? Masih ada? Kalau kemauan sih sebenarnya mau ya tapi gitu. gak ada yang ngajak gitu ya? Iya, tapi gak ada yang ngajak. Kasian banget kan. Tapi nanti kita bikin sesuatu lah kayak yes. Pokoknya tunggu sampai di akhir acara nanti bakal ada surprise gitu ya. Ya pastinya saya maksudnya. Ya pastinya Kak, ngomong-ngomong kita tentang kamu tuh tadi menjadi presenter olahraga. Nah, apakah kamu dengan menjadi presenter olahraga itu harus dengan olahraga juga Kak? Ya harus dong gitu. Jadi aku sedikit banyaknya harus tahu gitu lah tentang olahraga. Cuman gak juga kayak main sepak bola, main futsal, gak juga siapa gitu. Tahu kan, siapa tahu. Jadi dulu tuh aku banyak banget olahraga yang aku pernah coba. Aku pernah olahraga yoga, zumba, piloxing, aerobik gitu, boxing. Pokoknya banyak lah segala macam sampai nge-gym dulu ya gitu. Tapi sekarang sih cuma zumba Kak. Karena kan zumba ya sekarang. Kita kan lagi musim pandemi kayak gini ya. Jadi nggak menutup kemungkinan kita memang harus olahraga gitu. Iya betul, bagi teman-teman semua yang pastinya ya harus olahraga walaupun kalian kerjaannya apa ya. Paling nggak sisihkan waktu buat olahraga gitu, nggak kayak aku nggak olahraga. Tapi sekarang aku mau proses juga olahraga, maksudnya olahraga makan. Olahraga mulut sih ya. Tiap hari podcast. Tapi sekarang Kak emang lagi pengen olahraga sih Kak, karena kan di saat seperti ini, maksudnya di saat pandemi seperti ini ya paling nggak kita harus jaga kesehatan kita dan prokes kita gitu. Nah pastinya kita menjaga kesehatan bukan hanya untuk buat kita, maksudnya buat teman-teman, buat yang pastinya keluarga sih, keluarga maksudnya kayak orang tua atau nenek atau kakek. Pastinya teman-teman ya paling nggak ada pemikiran atau ada simpatik lah, ada kesadaran, ada simpatik lah bahwa ya udah kita harus menjaga kesehatan kita bukan untuk hanya kita gitu, tapi untuk orang tua, untuk teman-teman dan untuk orang yang disayang. Yang pastinya ya udah itu jangan gerumul-gerumulan, yang pastinya pakai masker terus deh. Betul banget. Walaupun ya kalau gimana, tapi bagus juga sekarang pakai masker. Cewek-cewek semua pada cantik loh Kak. Oh gitu. Karena yang kelihatan matanya doang. Iya, semuanya cewek-cewek pakai masker itu di jalan cantik kelihatan. Cowok-cowok juga. Ganteng ya. Yes, bener banget. Kayak ini, kayak yang lagi viral dulu kan, yang boboco itu kan. Iya, mungkin itu salah satu ya. Salah satu kelebihan masker adalah mempercantik dan memperganteng. Ya, bener banget. Gak mau kalah dia. Kak, ngomong-ngomong Zumba, sekarang masih Zumba Kak? Sekarang aku masih, cuman maksudnya nggak seintens dulu kan. Iya dulu sempet banget aku lihat. Jadi instruktur. Iya, kamu jadi instruktur. Kamu udah sampai tahap pernah berapa kilo sih paling kamu paling langsing singset? 44. 44. Kalau sekarang nggak usah ditanya ya berapa gitu. Nggak usah ditanya ya.
Karena ini lagi on the way sih, maksudnya aku lagi proses buat menurunkan berat badan juga gitu. Karena yang pertama buat kesehatan itu tadi, terus yang kedua kayaknya kalau langsing tuh kayak lebih pede aja gitu. Karena Betul kan banget. iya pekerjaan menuntut untuk seperti itu Kak. Betul. Apalagi seorang wanita kan, cewek itu langsing adalah idaman gitu ya. Ih bener banget. Wis. Aku nggak tahu ya, cewek itu masalahnya pokoknya di berat badan. Betul ya, kayak Iya. gitu ya. Aku gendutan nggak? Terus nanti ntar kalau dibilang gendut pasti Marah, marah. iya. Kalau dibilang nggak gendut Marah pasti juga. Marah. tuh bohong gitu kan. Pasti Fitnah pokoknya serba katanya. salah ya pokoknya. Iya. Tapi ya itulah dunia wanita ya. Walaupun saya bukan wanita tapi mengetahui wanita seutuhnya. Oke. Weh. Oh ya. Itu tadi Oke, yang siapa curhat yang pengen udah dimengerti? punya pasangan. Siapa yang pengen dimengerti ya udah aku akan mengerti kalian. Weh. Weh. Jadi Jomblo. saat ini banyak yang mengerti Kapandas gitu Wes, ya. nggak ada masih. Nggak ada. Jadi siapa tahu podcast sama Eka kan ada yang mengerti aku kan. Oh gitu. Weh. Oh ini sekalian iklan gitu Iya, ya. betul. Promosi. Ini kameramen kita juga jomblo loh. Iya, semuanya jomblo di sini. Jadi Kak, kita lanjut lagi Kak. Maksudnya kita akan membahas tentang bagaimana sih Kak melihat media sosial sekarang Kak bagi Eka? Menurut aku media sosial sekarang benar-benar gila ya, nggak kayak dulu ya. Iya, mantep banget Mantep ya. banget Mantep pokoknya banget. sekarang apa-apa pokoknya sosial media ya. Jualan juga media sosial penting banget, Penting apalagi yang banget punya ya. bisnis Iya, gitu betul. kan. Mm-mm. Gitu pokoknya semuanya berhubungan sama sosial media, apalagi kan sekarang informasi juga Betul, ya cepat kan, cepet merambatnya banget ya. kan di sosial media gitu. Jadi ya menurut aku sosial media itu apalagi di zaman sekarang ya. Sangat Kayaknya membantu ya. sangat membantu. Semua punya sosmed deh menurut aku. Paling enggak Facebook ya. Iya, betul. Ya kan? Masih Kalau misalnya nggak punya Friendster Instagram, punya apa? Friendster punya. itu dulu banget. Dulu banget tapi sempat punya kan. Pets gitu ya. Pets dulu. Ingat ya Pets ya bagus ya dulu ya. Iya. Iya, Pets bagus banget dulu. Cuma menurut aku ya gitu, pokoknya zaman sekarang kalau nggak punya sosmed tuh kayak apa ya, kayak kudet banget gitu loh ya. Iya, Tapi pokoknya ada loh orang nggak punya sosmed loh. iya, kalau orang tua sih menurut aku nggak apa-apa ya. Itu kan misalkan anak-anak muda. Tapi orang sekarang tua kan sekarang lebih ini loh, lebih happen loh mereka loh. iya, apalagi mama aku kan. Followers lambe turah gitu ya. Dikit-dikit informasi cepet banget Iya, cepet gitu. lah mereka lah. Apalagi sekarang kan zamannya kan emang seperti itu. Jadi ya jangan apa ya, sekarang orang-orang itu sangat tidak mudah untuk dibodohi. Maksudnya mereka kalau orang smart dia akan mencari sesuatu data yang valid. Maksudnya dari misalnya nih ada hoax nih. Ya pasti mereka tidak langsung menanggapi itu gitu. Iya, Tiba-tiba benar. cari-cari dulu referensi lain. Nah, intinya ya udah bijaklah dalam bersosial media, jangan sampai nanti kena ciduk ya. Bener Tiba-tiba ya. maafkan saya. Bikin klarifikasi iya, gitu. Bijaklah bermedsos ya Iya, kan. betul. Jadi kalau menerima informasi juga jangan langsung share gitu. Yes, bener. Langsung WhatsApp ini. Bener, itu apalagi cepet informasi banget. yang sangat vital Iya, kayak misalkan sangat- menyangkut wah, COVID-19 vital ya. Iya, informasi yang sangat penting ya, Iya, misalkan maksudnya ya soal-soal kayak gitu yang sensitif banget ya. iya, jangan kayak sampai. COVID-19 Iya, ya pokoknya gitu. itulah. Yang baru-baru ini juga vaksin kan gitu. Vaksin, Jadi pokoknya harus bijak lah Iya, gitu. betul banget sih pastinya sih. Mhm. Harus ya, tapi ya kita kan sekarang kayak dimudahkan ya dengan media sosial ya. Betul. Pertama kayak aplikasi-aplikasi yang baru juga sangat memudahkan kita, kayak ya misalnya kita nggak ada Gojek sudah bisa online Yes, gitu benar. Dan kita juga sekarang sudah bisa mendalami BO aja. Apa tuh? Ini agak sensitif gitu Iya, ya. open BO biasa. Open BO tuh bisnis online. Belanja Wah, online. Oh, gitu. Jadi jangan negatif thinking jangan dulu. Jangan negatif. Bener. Iya, banyak teman-teman aku open BO gitu loh. Bisnis online maksudnya. Iya, bisnis online. Maksudnya sekarang kan banyak teman-teman yang sekarang work from home kan. Work from home jadi mereka di rumah-rumah aja. Ya kerjanya juga di rumah. Maksudnya kayak aku juga sekarang kan bikin-bikin seperti ini juga kerjanya di rumah. Maksudnya pengen sih jualan online atau jualan-jualan apa sih, pengen banget sih Kak. Kamu kemarin sempat berusaha juga kan? Kak? Sempat punya bisnis juga sih sebenarnya. Kamu jualan Kak. es kalau nggak salah ya? Iya, jualan es. Ya, yang Kenapa lagi- sekarang? Kenapa Kak? Mungkin lagi off dulu kali ya. Mungkin Mungkin off lagi dulu. off dulu karena lagi banyak job nih. Mohon Lagi maaf ya.
Oh ternyata dia lagi banyak job. Tapi ya yang pastinya harus tetap prokes ya. Yes, Harus bener sehat-sehat banget. terus. Bener. Pokoknya apapun itu, maupun bisnis online, gitu, Iya. maupun pekerjaan apa yang Nah, penting menurut gitu. kamu Kak, open BO maksudnya. Wah, menurut kamu Kak, bisnis online sekarang bagaimana sih Kak? Mudahkah? Susahkah? Atau emang belum terjalani gitu Kak? Menurut aku kalau sebenarnya bisnis online itu hal yang sangat menarik ya, dan tidak dipungkiri sekarang malah bisnis online yang lagi menjamur Betul gitu banget, ya. iya. Terus menurut aku sih ya itu boleh dicoba sih sebenarnya buat teman-teman yang sekarang kan semuanya serba online, belajar di rumah gitu ya. Belajar Apa di rumah salahnya kalau online. misalkan dicoba ya kan buat Heeh. ya usaha mulai dari bisnis online, entah itu Betul. ya bikin makanan kayak keripik-keripik gitu atau dikirim. baju-baju online Iya, gitu kan. betul. Aku pengen juga sih jalan seperti itu gitu. Kak Pandas mungkin ada kepikiran nggak buat bikin usaha apa gitu di bidang online ada gitu? kemarin itu mau jual pentol online. Oh, cakep tuh. Iya, ya. betul. Kemarin itu sempat mau bikin jualan pentol online, tapi kita lagi ngedevelopment. Bahasa pentolnya development. Oke. Kita lagi mengembangkan bagaimana sih biar pentol itu layak, atau maksudnya lebih modernisasi, maksudnya Betul. tidak menutup kemungkinan jualan pentol itu keren loh. Wah, Iya, gitu. benar. Iya, aku lagi ngebahas tentang itu. Terus aku mau jualan juga kayak di marketplace gitu. Jadi kan aku lagi lagi di bidang musik kan. Aku lagi di bidang musik, aku lagi mendalami tentang recording, aku lagi tentang memberikan edukasi kepada teman-teman semua bahwa recording itu mudah loh, bisa dilakukan di rumah loh, pakai alatnya murah loh, dan edukasinya seperti ini loh. Ya udah, kamu bikin aja, siapa tahu bisa menjadi penghasilan kalian ke depannya di rumah. Wah, jadi aku gitu. aku akan nanti akan membuat buku-buku atau buku-buku ya, bukan video-video tutorial untuk edukasi recording, rekaman, aransemen musik. Pokoknya di YouTube aku nanti akan membahas tentang edukasi seperti itulah, yang pastinya akan membantu teman-teman semua work from home dan belajar dari rumah gratis, dan yang pastinya kita akan sharing bareng buat kemajuan bersama gitu. Wah, keren banget. Ya walaupun lagi di rumah tapi tetap tetap harus kreativitas, produktif. Keren banget. Jadi yang penasaran banget nih sama podcastnya Kak Panda Kak Pandas mengenai ya itu tadi edukasi ya. Edukasi nanti seputar akan recording, muncul tunggu setelah itu. aja pokoknya ya. Betul. Nah, Kak, yang pastinya Kak, menurut Eka nih, bagaimana sih nanti peradaban kita Kak? Maksudnya ke depan Eka akan mempertahankan menjadi MC presenter di mana itu akan ada acara off air terus atau menjadi MC presenter di saat online virtual aja, atau why? Kenapa harus bagaimana nantinya? Ada kepikiran nggak ke depannya? Karena kan kita harus berpikir lebih jauh ke depan kayak. Yes, bener. Iya. Karena kalau kita lihat seperti ini kan kita kan agak terulang kayak beberapa tahun yang lalu kita terpuruk kan. Nah, jadi adakah pemikiran maju atau tips atau apa dari Eka, maksudnya buat siapa tahu kan teman-teman dengar tiba-tiba bener juga nih kata Eka, kayaknya harus kayak gini nih. Iya. Gitu Kak. Sebenarnya memang bagusnya itu punya planning ya, planning A, planning B gitu. Betul. Jadi kenapa aku dulu suka banget kayak misalkan mencoba ya. Aku pernah juga kerja di bank, kerja di pembiayaan ya. Jadi semua tuh aku coba Kak. Gitu. Terus jadi instruktur, pokoknya semua usaha juga kan. Pokoknya semua lini itu aku coba. Jadi aku nggak yang satu itu aja. Aku pernah nyanyi juga kan di kafe-kafe dulu. Jadi banyak banget gitu loh Kak. Dan akhirnya memutuskan untuk ya satu aja, nge-MC aja. Oh ya jadi presenter aja gitu. Tapi kalau misalkan nanti aku udah kan usia itu mempengaruhi untuk di bidang entertain ya. Nggak mungkin dong aku maksudnya sampai umur 30 tahun, 35 tahun harus ada di bidang entertain terus. Jadi
itu tadi kenapa aku dulu mencoba di bisnis gitu, Betul. di bisnis terus aku kerja kantoran juga gitu. Jadi kita memang harus punya planning ya gitu, terus kita harus punya pengalaman, apalagi buat anak-anak muda nih harus banyak-banyaknya punya pengalaman gitu. Nggak apa-apa dicoba aja, misalkan kita sekarang lagi ngelamar kerjaan di kantoran, Betul. terus nggak taunya rezeki kita cuma jaga toko misalkan nih, itu nggak apa-apa, why not, kita masih muda gitu ya, dicoba aja, siapa tahu itu cuma buat batu loncatan aja. Jadi kalau misalkan saran aku gitu buat generasi muda nih ya, yang masih semangat, pokoknya coba aja terus semuanya, mau itu kamu jadi jaga toko atau kerja di kantoran atau mungkin jadi freelance gitu ya. Iya, betul. Itu nggak jadi masalah kok. Jalanin aja dulu. Jalanin aja, yang penting kita punya pengalaman kerja. Iya, betul banget. Karena yang dicari orang ke depannya adalah pengalaman kerja. Kamu sudah pernah kerja di mana? Gitu, terus kamu sudah mengerjakan apa? Nah, itu kan yang pastinya kan. Berarti emang Eka akan antisipasi bahwa di next peradaban nanti tidak karena melihat umur pasti akan ada bisnis yang lain. Betul. Tidak hanya iya gitu ya berarti. Dan sekarang aku juga udah punya, maksudnya udah punya gambaran gitu. Aku nanti kayaknya aku mau pengen buka bisnis ini deh. Aku mau coba yang ini deh gitu. Atau mungkin betul. aku nanti mau coba kerja di kantoran lagi atau mungkin membangun bisnis lagi, karena aku kan dulu udah pernah ya bangun bisnis gitu di franchise gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti aku akan kembali lagi gitu berada di bisnis itu. Seperti itu. Jadi buat anak-anak muda sekali lagi yang masih semangat ya. Pasti harus semangat terus masih pada semangat pokoknya. Coba aja terus ya kan. Iya, emang kita harus dicoba, tidak bisa kita melihat tiba-tiba harus jadi instan, nggak ada instan. Yang penting kuncinya yang pertama harus disiplin, itu yang paling penting ya. Betul jujur gitu, itu yang biasanya diperlukan banget ya dalam dunia kerja. Ya. Kejujuran dan disiplin. Iya, itu disiplin tuh nomor 1 ya kan. Gitu, walaupun kita mau pinter kayak gimana, tapi kalau kita nggak disiplin ya kan. Ini kita ngomongnya udah dunia kerja susah gitu. Jadi harus banget disiplin, jujur, cekatan dan ulet, harus punya itu. Itu juga bukan hanya di dunia kerja, tapi di dunia jasa juga harus seperti itu. Betul. Iya, jadi emang itu dipakai buat kita dalam menjalani keseharian kita untuk berusaha atau bekerja. Betul. Emang harus seperti itu. Pengen sukses ya emang harus seperti itu. Pandas kan dulu, inget kan dulu perjalanannya gitu ya. Sebelum sampai sekarang, sampai seorang. Bener, gak seperti ini. Iya, betul. Maksudnya, sampai sekarang gak seperti itu. Enggak, dulu tuh kan mulainya dari yang recording. Iya, recording, tuang di belakang layar lah. Iya, belakang layar. Di belakang layar. Angkat speaker. Aku juga jujur, aku enggak kakak aja yang kaget. Aku juga kaget loh. Wah, Pandas musik gitu kan. Gila nih, ini kan dulu yang sering di belakang layar gitu. Betul. Kenapa sekarang aku balik nanya, kenapa sih Kak jadi memberanikan diri gitu buat tampil di depan layar? Gitu. Biasanya kan cuma di belakang layar gitu. Wah, itu berat sih. Wah, awalnya saya emang gak pedean. Gak pedean. Pertama emang gak pedean. Tiba-tiba ada kesempatan buat aku ke ibu kota kan kemarin kan, sempat hilang kan. Aku sempat hilang. Sempat hilang, tiba-tiba di sana menggembel dulu, ketemu kerjaan, ya udah aku kerja di sana, alhamdulillah dapat jalur yang bagus. Maksudnya jalur yang emang restu orang tua atau doa orang tua aku emang melekat banget di sana. Jadi emang bener-bener di sana aku merasakan banget bahwa ini jalur aku loh gitu. Kok bisa? Maksudnya kok bisa ini ke jalur aku gitu. Dan tiba-tiba aku berpikir pada sesuatu. Maksudnya aku berpikir bahwa segala sesuatu itu satu loh. Kita harus dapat restu dari orang tua. Oke, itu paling penting. Itu paling penting. Doa orang tua itu sangat manjur ya kan. Doa orang tua paling penting banget. Dan aku juga kesana juga bilang, "Ma, aku nggak bakal pindah tempat, aku cuma cari pengalaman buat kerja." Wah, jadi aku balik lagi. Jadi aku back to Banjarmasin. Ya udah aku bawa ilmu-ilmu dari sana, mindset sana, pemikiran sana. Ya udah kita kerjakan di Banjarmasin. Bagaimana sih di Kalimantan Selatan ini semoga bisa berkembang, bisa dengan adanya ilmu-ilmu yang kita dapat dari sana bisa berbagi pengalaman atau sharing kepada teman-teman di sini biar semuanya bisa
maju bersama di Banua ini gitu. Wah, keren banget. Ini jujur waktu kakak masuk ya gitu di industri musik di Kalsel gitu ya. Iya, itu kayak bawa suasana baru gitu loh. Iya, tiba-tiba kan maksudnya tiba-tiba juga itu sih tiba-tiba. Tapi ya semuanya sih nggak ada kebetulan ya. Intinya sih doa dari orang tua. Oke, itu yang paling iya, itu paling penting banget. Tapi sih asik juga kita sharing-sharing gini ya, Kak. Iya, kita mah santai aja ya hari ini ya. By the way, ini baru semua ya. Iya, ini baru semua, Kak. Wah, ya, tapi bukan di endorse ini. Bukan di endorse ya, semuanya baru nih, sofa baru. Sofanya baru, tempatnya baru. Emang cozy banget gitu. Kita bikin charming, santai gitu. Enak banget. Iya, ya. kita bikin emang santai banget. Jadi nextnya nanti kita akan ngobrol tentang seputaran apa gitu ya. Tapi yang pastinya kita tidak menutup kemungkinan untuk saling berbagi, saling memberi, maksudnya bagi-bagi ilmu lah, atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman bisa kita tampung di sini dan kita bisa tanyakan dan kita bisa bahas dengan narasumber yang lainnya gitu. Yes, benar banget. Oke deh, kita lanjutin lagi mungkin ya ngobrolin. Oh ya, aku ada satu lagi. Apa tuh? Kan tadi aku udah pengalaman di bank juga. Iya, betul. Di kantor pembiayaan juga. Jadi instruktur juga, jadi penyanyi juga. Terus? Satu yang belum. Apa? Jadi announcer. Aku sempet loh jadi announcer gitu. Iya. Walaupun Anda hanya baru 3 bulan ya. Jangan juga disonding ya 3 bulannya 3 tahun kayak gitu. Karena emang beda gitu. Tapi kamu merasakan apa sih dari announcer atau beda atau apa, atau ada kebanggaan tersendiri atau wah beginilah announcer. Kayak gitu begini. Seru sih, rame seru. gitu kan. Kalau yang biasanya kan itu aku ceritanya tadi sportcaster dulu ya. Iya. Nah sekarang aku kan di news anchor, kan betul. agak lebih kayak resmi gitu ya. Terus tiba-tiba aku ditawarin kemarin buat jadi announcer gitu kan, beda banget beda gitu banget, ya. Tapi asik banget jadinya ya. Yes, gitu ya? bener. Jadi aku tuh tiap hari belajar gitu kan, buka-buka YouTube, radio-radio di Jakarta kan gitu. Setiap hari aku latihan terus. Rame juga nih gitu. Makanya pokoknya harus dicoba deh kalau misalkan datang kesempatan gitu ya, kayak pokoknya ambil aja kesempatan selagi kita mampu gitu. Betul. Semanggi time-nya juga ada. Iya, gitu. Jangan juga semuanya diambil tapi keteteran gitu ya. Tapi ya bagus ya, maksudnya di dunia announcer. Oke, announcer. Berarti Eka emang mendalami banget broadcasting semuanya ya, emang harus pengen memasuki dalam dunia broadcast ya, ternyata ya emang Eka ya lagi itu. Kalau misalkan ada kesempatan lagi nanti buat jadi announcer, karena ini kan off dulu ya. Aku sih mau banget gitu buat kembali lagi. Siapa karena tahu seru kan? banget. Siapa tahu kan radio mendengar ini kan, siapa tahu kan. Kalau biasanya kan kita di layar ya, kayak di layar betul, gitu. Ini betul. tuh tiba-tiba yang kedengaran cuma suaranya doang gitu. Kamu Jadi kan seru biasa banget. jadi presenter TV atau di radio, beda mana, enakan mana ayo? Dua-duanya enak sih. Dua-duanya enak. Tapi kamu kalau disuruh memilih presenter host di TV atau kamu jadi announcer di radio? Ayo. Aduh, aku bingung nih ya. Ayo. Kalau disuruh milih sekarang sih aku milih jadi news anchor aja dulu News ya anchor mungkin. Ya. Tapi kan kedepannya kan aku dengar pada TV analog itu bakal hilang. Yes, digantikan TV digital. Nah, itu kan peradaban yang nanti kan bakal berbeza kan, maksudnya. Tapi ya udah jalani aja dulu Kak, maksudnya siapa tahu kan pas kita lihat podcast ini kan ada radio-radio yang memanggil kan. Panggilan dari radio. Seru sih sebenarnya. Aku juga pengen banget ini masuk ke dunia VO. Oh, VO juga. Ya, aku udah aku udah follow gitu beberapa VO talent yang keren-keren kan, kayak Bimoki yang kayak gitu kan. Ya, yang VO talent yang kayak rasakan keseruan berada di Trans Studio. Wah, aku udah ikut ya. Ya kayak gitu kan seru banget. Seperti itu. Aku juga sering bikin sih, ada job-job seperti itu. Gitu. Nanti boleh dong bagi-bagi jobnya ya. Boleh. Iya. Tapi yang pastinya tidak berkutat dari dunia ini ya, broadcasting, berarti Eka emang sukanya ya. Yes. Sekarang ya. Jadi emang mendalami seperti itu. Nah, coba ngomong-ngomong kan sekarang kan macam-macam nih di dunia broadcast. Adakah tentang dunia yang melenceng dari itu? Katanya kamu sekarang lagi sibuk dengan kura-kura gitu ya.
Iya, dengan kura-kura gitu ya. Iya, iya. Nah. Jadi aku sekarang juga kalau dulu aku suka nanam-nanam kaktus gitu kan. Sekarang ya kesibukannya kalau di rumah gitu ya, selain ada anak kan. Jadi kura-kura kayaknya lucu gitu. Lucunya itu di mana sih kura-kura itu, Eka? Coba jelaskan pada teman-teman. Aku kemarin sempat ada mendengar bahwa ular itu lucu loh. Iya, itu bagi pecinta reptil yang ular gitu. Maksudnya dari kamu kan, dari sisi kamu kura-kura. Aku pengen tahu lucunya kura-kura itu loh maksudnya. Iya, kalau kan kura-kura tuh ada dua jenis ya. Ada turtle. Turtle itu yang biasanya di air. Terus juga ada torto gitu ya. Torto tuh yang kura-kura darat gitu. Jadi lucunya mereka itu kalau misalkan dia kan agak kayak ini sama manusia gitu ya. Betul. Yang ini yang masih babynya. Oh, yang masih baby, bukan yang udah gede ya. Iya, yang baby kan masih lucu-lucu gitu. Masih baby. Ini masih apa baby, sih yang di kameramen kita nih kura-kura juga. Suka ini kura-kura juga. Itu beda kura-kuranya, kura-kura ninja ya mungkin ya. Oke, jadi gitu. Jadi kura-kura tuh lucunya apa? Kalau misalkan nggak ada orang gitu, ini yang turtle, yang kura-kura air ya. Dia tuh kayak memanaskan diri di basking gitu. Tapi pas ada orang kayak nengok gitu, udah langsung pergi, udah langsung melindungi diri gitu. Udah pada lari gitu ke air, kayak introvert atau insecure. Iya, dia tuh kayak sensitif banget sama sentuhan gitu. Wih, sensitif banget. Sensitif banget sama sentuhan. Sentuhan vital. Ini ngapain sih kameramen kita ini nggak bisa denger yang sensitif gitu ya kan. Terus kura-kura tuh lucu gitu. Tapi kamu apalagi suka, kan pas kita lihat dia berenang, dia makan. Tapi gitu. Kamu suka ngelus-ngelus kepalanya gitu, kura-kuranya gitu, enggak gitu ya? Ya bukan kura-kura kepalanya juga dia elus-elus. Ya itu batokannya dong. Oh, batokannya. Tapi ada kura-kura yang kura-kura darat itu nggak bisa disentuh. Oh, dia bisa apa itu, matuk ya gitu apa ya? Nggak matuk juga. Itu kura-kura yang, maksudnya kura-kura yang darat itu emang nggak suka gitu karena memang sensitif. Oh, dasar kura-kura. Iya, dasar ini kura-kura ninja ya. Tapi ya emang terlewat dari dunia broadcast, berarti emang ada juga hobinya yang di lain itu ya. Bahwa para pecinta itu reptil, maksudnya itu masuk reptil ya, pecinta reptil juga ya berarti, tapi khususnya kepada kura-kura gitu ya. Tapi kura-kura juga harganya mahal. Iya sih. Kalau orang tahu kura-kura itu harganya mahal, ada yang mahal banget kayak. Iya, ada yang kura-kura yang torto itu sih, kura-kura darat. Itu kura-kura gurun kalau kita bilangnya, itu harganya lumayan, bahkan sampai ratusan juta. Wush. Itu tahu kan biasanya yang sering diupdate si Irfan Hakim. Iya. Itu ratusan juta loh, bahkan asetnya bisa sampai MM-an itu loh. Aku cuman punya ada ikan sepat itu. Dan ikan cupang ya. Ikan sepat ada itu. Oke. Tapi ya terlewat dari itu sih macam-macam, karena itu adalah hobi ya. Maksudnya di saat seperti ini kita butuh imun tubuh kita yang biar intinya sih kalau aku sih ya imun tubuh itu adalah bahagia gitu. Aku bahagia melakukan apapun, aku bahagia makan apapun, aku bahagia menjalani hidup apapun, walaupun aku jomblo aku masih bahagia gitu. Oh, ini dari tadi bahasanya jomblo terus sih, kayaknya kode gitu ya. Kode siapa tahu teman-teman Eka yang nonton kan, maksudnya. Oke sih. Kita doakan aja ya Panders lovers nih, semoga Kak Panders nih cepet dapet jodohnya. Amin ya. Amin. MC siap kok, tenang. MC siap. Tenang. Ya. Tempat udah siap ya. Oh, tempatnya udah siap. Hotel sudah siap. Udah siap. Oke. Sumbangan sudah ada gitu ya. Iya. Gimana kalau kita cari jadi perempuan nikah juga pakai sponsor gitu ya? Semuanya ada sponsornya. Oh, saya kira konser aja pakai sponsor ya. Oke, ternyata nikah gimana juga. kalau ada perempuan sponsor ya? Wow. Di endorse ya perempuan. Jangan juga ya. Yang pastinya apapun itu aku pengen yang terbaik aja ya buat aku, teman, buat aku, keluarga, dan kita semua. Wes.
Berat nih. Berat. Udah masalah ngomongin soal jodoh nih kayaknya agak berat gitu ya. Tapi ya yang pastinya itu pasti akan ada kan, karena kan namanya dalam hidup kita tidak akan tahu rezeki, maut, jodoh itu adalah di tangan Tuhan. Kita hanya bisa menjalani, kita hanya bisa menerima takdirnya, kita hanya bisa menerima nasibnya. Yes. Kita juga yang menjalaninya. Kita harus kuat dan kita harus pantang menyerah, walaupun di saat seperti ini ya udah kita mesti maju. Yes, benar ya. Dan kita doain juga semoga Banjarmasin nggak lockdown lagi ya. Maksudnya ya teman, pokoknya semuanya kita doain semoga baik-baik aja sampai nanti. Pokoknya semua kota itu sudah hilang lah pandeminya lah. Semoga cepat ya, semoga cepat. Bener. Makanya buat teman-teman yang males-malesan vaksin nih ya, nggak apa-apa ya, vaksin aja ya, karena itu nanti membentuk herd immunity gitu kayak di negara-negara besar kan. Singapura udah endemi katanya. Yes, Singapura udah endemi. Tapi makanya, ya terlebih lagi pasti macam-macam lah polemik ya. Namanya ya kita ikut-ikutin aja lah. Maksudnya agak susah juga, maksudnya ya kita jaga diri masing-masing. Maksudnya jaga diri kita, jaga diri keluarga kita, jaga diri teman-teman kita, jaga diri kru kita, pokoknya jaga diri tim kita, pokoknya jaga diri kita dari segala sesuatu yang menyakitkan, segala sesuatu yang menyesakkan. Pokoknya semoga kedepannya kita akan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Amin. Oke, Ya pokoknya udah berapa menit kayak asik juga nih Kang ngobrol. Asik juga ya. Karena aku ngobrolnya gitu dengan orang broadcasting, jadi TikToknya bagus gitu ya. Pokoknya nanti kita akan membahas segala sesuatu ya. Maksudnya tentang apa-apa kita akan membahas. Maksudnya apa ya, tentang keresahan-keresahan masyarakat di luar, tentang apa-apa nanti kita akan membahas di sini gitu. Jadi kita akan membahas tentang keresahan-keresahan teman-teman semua. Dan tidak menutup kemungkinan ya udah kita sharing aja gitu, nggak apa-apa gitu. Gak apa-apa ya. Siapa tahu nanti informasi yang dibagikan di podcast bisa ini berguna. itu bisa bermanfaat buat orang lain. Iya, betul banget, betul banget. Yang pastinya semoga teman-teman di sana sehat semua, diberikan rezeki yang banyak, dipanjangkan umurnya, yang sakit segera sembuh, yang turun segera bangkit, dan yang pastinya Pandas undur diri. Pensos Pandas Podcast. Bye. Pensos Pandas Podcast.